Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif launching Rumah Aksi Pembangunan sebagai wujud implementasi kabupaten menuju government kolaboratif dan modern. Kegiatan ini dikemas dalam forum konsultasi publik serta orientasi RKPD 2027, bertempat di salah satu hotel di Simpang 4 Tanah Bumbu Minggu kemarin. Kehadiran Rumah Aksi Pembangunan sebagai platform kolaborasi perencanaan dan inovasi kebijakan pembangunan akan menjadi koordinasi lintas, laboratorium inovasi kebijakan, ruang partisipasi publik dan media monitoring, serta evaluasi pembangunan. Sementara terkait kegiatan forum konsultasi publik, Bupati Andi Rudi Latif menegaskan tujuan strategis guna memahamkan paradigma perencanaan berbasis outcome hasil nyata dampak manfaat bagi masyarakat, menyelaraskan arah kebijakan semua OPD dengan tema dan prioritas RKPD 2027 serta RPJMD 2025 hingga 2029. Bupati berpesan langkah ini bukan hanya amanat regulasi, tetapi merupakan instrumen strategis untuk memastikan visi pembangunan daerah secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan arahan penting dari Presiden Prabowo Subianto. Disebutkan forum ini menjadi momentum penting reposisi paradigma perencanaan pembangunan daerah dan menjadi tonggak penting untuk dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang transformasional. Acara ini dihadiri Sekda Tanbu, tim ahli percepatan, asisten pemerintah, Sekretaris Utama LAN RI, Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Kepala SKPD, Camat, dan Lurah Sekabupaten Tanah Bumbu. Dari Tanah Bumbu, Akbar dan Zainal Hakim, iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu meluncurkan sekaligus sosialisasi ASN Corporate University di salah satu hotel di Batu Licin Selasa kemarin. ASN Corporate University diluncurkan Bupati Andi Rudi Latif bersama Kepala LAN RI, Dr. Muhammad Taufik, disaksikan Sekretaris Utama LAN, Dr. Andi Taufik, Sekda Tanbu, tim ahli percepatan, asisten pemerintah, seluruh Kepala SKPD dan Camat Tanah Bumbu. Kehadiran program ini seiring perkembangan teknologi, kebutuhan soft skill dan hard skill bagi ASN sangat kompleks. ASN harus siap menghadapi perubahan sebagai komitmen Bupati Tanah Bumbu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berdaya saing. Dalam program ini, pemerintahan Tanah Bumbu berkolaborasi dengan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia melakukan transformasi pengembangan kompetensi melalui pendekatan Corporate University. Dirancang sebagai sistem pembelajaran terintegrasi guna meningkatkan kompetensi teknik, manajerial, dan menyelaraskan pembelajaran sesuai kebutuhan kinerja organisasi. Supaya para pemimpin di lingkup pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu, leadernya agar bisa dapat bekerja lebih cepat, efektif tentunya, dan tentu kita berharap dampaknya kepada daerah, masyarakat kita supaya lebih terarah gitu untuk mewujudkan Tanah Bumbu yang maju, makmur, dan beradab. Launching Corporate University Tanah Bumbu yang diharapkan nanti akan menjadi sebuah mesin melakukan transformasi berdasarkan visi misi Bapak Bupati yang menggerakkan tim para leader di Tanah Bumbu dan seluruh ASN. Jadi saya sampaikan bagaimana tugas para pemimpin adalah mengembangkan para SDM-nya sehingga kemudian menghasilkan sebuah impact ya bagi masyarakat yang dirasakan secara langsung oleh para masyarakat dan untuk kemajuan Tanah Bumbu. Corporate University bukan hanya program BKP SDM tetapi tanggung jawab bersama seluruh SKPD. Komitmen perangkat daerah untuk mendorong dan memastikan pembelajaran secara konsisten di unit kerja. Dari Tanah Bumbu, Akbar dan Zainal Hakim, iNews melaporkan. Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tim pembina Posyandu Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan koordinasi program di salah satu hotel di Batu Licin Kamis lalu. Keberadaan Posyandu dalam konteks pembangunan nasional dan daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan serta pelaksanaan pelayanan minimal atau SPM. Sejalan dengan instruksi Presiden dan peraturan Bupati tentang gerakan masyarakat hidup sehat.
Koordinasi program ini dihadiri Ketua TP Posyandu Tanah Bumbu, Andi Irmayani Rudi Latif, Sekretaris Tim Pembina Posyandu Provinsi Kalsel, Nur Saufia sebagai narasumber, turut hadir Kepala SKPD, Camat, dan Kepala Puskesmas Setanah Bumbu. Dalam sambutannya, Andi Irmayani meminta agar semua pihak baik SKPD yang terkait desa hingga kecamatan untuk mendukung penuh, yakni memperkuat sinergi lintas sektor agar semua program bisa berjalan dengan baik dalam mengoptimalkan peran posyandu sebagai mitra pemerintah, serta meminta pengurus pembina posyandu lebih sinergi lintas sektor menyamakan persepsi serta menyusun langkah-langkah konkret dalam mengoptimalkan peran posyandu sebagai mitra pemerintah. Dan saya juga berharap untuk mendatangkan lebih informasi lagi, khususnya kita dari pengurus pembina posyandu, mulai dari desa, kecamatan hingga lintas sektor di lingkup pemerintah. Sementara Bupati Andi Rudi Latif berkomitmen terus mendukung terhadap penguatan posyandu, baik melalui kebijakan, penganggaran, maupun peningkatan kapasitas SDM. Diharapkan dengan memperkuat sinergi lintas sektor dan lintas program, pelaksanaan posyandu 6 SPM lebih efektif dan terintegrasi. Dari Tanah Bumbu, Akbar dan Zainal Hakim, iNews melaporkan. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Tanah Bumbu berganti kepengurusan. Melalui musyawarah Kabupaten 2026, Andi Mustari terpilih sebagai ketua yang baru. KORMI sendiri merupakan lembaga mandiri yang menaungi berbagai induk olahraga atau inorga rekreasi tradisional dan kebugaran di Indonesia. Dalam sidang pleno, secara musyawarah menetapkan Andi Mustari sebagai Ketua Umum KORMI Kabupaten Tanah Bumbu masa bakti 2026 hingga 2030. Muskap kemudian dirangkai dengan pelantikan dan pengukuhan pengurus baru oleh Sekretaris KORMI Kalsel, Khairunisa. Pemkab Tanah Bumbu memandang KORMI adalah mitra strategis dalam membangun masyarakat yang sehat, bugar, bahagia, dan produktif. Seluruh insan KORMI memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, dunia pendidikan, komunitas, serta seluruh elemen masyarakat. Kami berharap agar kepengurusan yang baru yang dipimpin oleh Bapak Andi Mustari untuk lebih mengembangkan olahraga masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu, terutama olahraga yang di bawah OPT, OKK, dan OTKB. Dan selanjutnya kami mohon kepada pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, baik eksekutif maupun legislatif, agar membantu dalam segi dana hibah kepada KORMI Kabupaten Tanah Bumbu agar dapat berkembang sebagaimana mestinya di pengembangan induk olahraga atau inorga kabupaten kota. Kepengurusan baru diharapkan membawa angin segar bagi inorga, sehingga mampu menghimpun dan memperdayakan organisasi, serta potensi olahraga masyarakat dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Muskap KORMI digelar di gedung PKKKPN Simpang 4 Jumat lalu. Disaksikan Sekretaris KORMI Provinsi Kalimantan Selatan, Asisten Pemerintah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkap, Kadis Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata bersama jajaran dan seluruh ketua inorga setanah bumbu. Dari Tanah Bumbu, Akbar dan Zainal Hakim, iNews melaporkan. Jumat 13 Februari 2026, aksi Sinergitas Peduli Sosial hadir di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang 4. Sumarni, penjual gorengan dan makanan ringan, meneteskan air mata haru saat menerima bantuan usaha ekonomi produktif dari pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Modal usaha ini berarti besar di tengah kondisi suami yang sakit-sakitan. Dengan penuh rasa syukur, ia menyampaikan terima kasih kepada Bupati Andi Rudi Latif. Mari bersama wujudkan Tanah Bumbu yang maju, makmur, dan beradab. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Bupati Tanah Bumbu, Bapak Andi Rudi Latif, Bapak Dandim, Bapak Danlanal, Pak Kajari, Kapolres.
suami sama anak masih satu, anaknya masih sekolah SMA kelas 2. Ya untuk makan, untuk sekolah, untuk sewa rumah, semuanya ya kami ya. Si ginjal itu sudah 20 tahun, 21 tahun. Mudah-mudahan minta aja nanti kalau anak saya lulus, mudahan Bapak Bupati bisa menyumbang anak saya yang lulus nih, mau katanya mau kuliah, mencari yang bidik misi itu. Guna menciptakan lingkungan bersih dan sehat, warga Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu, membangun tempat pembuangan sementara atau TPS untuk sampah rumah tangga mereka. Aksi ini wujud kepedulian masyarakat untuk mendukung program pemerintah. Ketika masyarakat mengalami dilema kesulitan membuang limbah rumah tangga secara terorganisir, muncul gagasan untuk berinovasi membangun TPS sendiri. Sempat berpindah 3 lokasi TPS, melalui kegiatan rutin bersih-bersih setiap pekan dan hibah dari perusahaan serta hasil swadaya warga, akhirnya mimpi memiliki TPS di Desa Gunung Antasari dapat direalisasikan. Pembangunan TPS mandiri itu dipusatkan di Jalan Wonorejo, kawasan ujung pagar bandara Bersujud. Fasilitas ini dibangun di lahan strategis yang jauh dari permukiman padat, namun tetap mudah dijangkau pengangkut sampah, baik bagi armada dari desa maupun truk sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Pemkab. Pembangunan dilancarkan dengan pola kegiatan bersih-bersih rutin setiap pekan, gotong royong para perangkat desa, RT dan wakil RT, serta unsur masyarakat. Aksi ini menjadi wujud nyata dari kepedulian terhadap lingkungan, serta pola hidup sehat yang produktif dari semua elemen masyarakat di desa tersebut. Mendukung kegiatannya kepala daerah kita, Bupati Tanah Bumbu, mendukung juga kegiatan pemerintah pusat tentang pentingnya kebersihan di daerah masing-masing. Jadi ini adalah pembangunan tempat pembuangan sementara yang nantinya akan mengumpulkan sampah-sampah di sekitaran desa, dikumpulkan ke sini untuk sementara dan diangkut ke tempat pembuangan akhir dan diproses. Kepala Desa Gunung Antasari, Syaprullah, mengapresiasi warganya. Kesadaran ini penting demi menciptakan kebersihan lingkungan selaras dengan visi misi Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, mewujudkan masyarakat sehat produktif. Dari Tanah Bumbu, Akbar dan Channel Hakim iNews melaporkan. Geliat ekonomi di Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu kian ramai. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP terbukti mampu menggerakkan roda ekonomi desa secara signifikan. Koperasi Desa Merah Putih Gunung Antasari diklaim yang pertama lega berbadan hukum sejak Juni 2025. Berdasarkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan 80.000 koperasi desa dan kelurahan. Pemerintah Desa Gunung Antasari bergerak cepat dan menyambut antusias serta memberikan dukungan penuh pendirian koperasi Desa Merah Putih di desa ini karena dinilai sangat membantu ekonomi warga dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Saat ini sebanyak 175 anggota yang sudah terdaftar dengan pokok pendaftaran sebesar Rp300.000 yang bisa dicicil dan iuran tabungan wajib Rp10.000 per bulan. Dari 7 bidang usaha yang potensial di Gunung Antasari, menurut KLD Koperasi Merah Putih, dipilih 3 bidang usaha yang potensial yang berjalan sejak Oktober 2025, yakni gerai sembako, pangkalan gas LPG, dan simpan pinjam. Kehadiran Koperasi Merah Putih mampu mengangkat dan mendorong geliat ekonomi. Untuk sementara bidang usaha yang kita jalankannya adalah sembako, gas LPG 3 kg dengan simpan pinjam untuk anggota. Jadi kedepannya mungkin nanti kita akan mengembangkan lagi. Ditambahkan pada rapat anggota tahunan pertengahan Januari lalu, tiap anggota sudah mendapatkan bagi hasil. Lewat KDMP, mobile anggota dimudahkan untuk mengakses jumlah tabungan serta pinjaman. Dengan pengelolaan profesional dan transparan membuktikan kemandirian ekonomi,
dari tingkat desa bukan hal yang mustahil untuk dicapai. Dari Tanah Bumbu, Akbar dan Zainal Hakim Ainus melaporkan. Suasana belajar mengajar di kelas 5B Sekolah Dasar Negeri SDN Pondok Butun, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu tampak lebih nyaman. Siswa dan guru pengajar mengaku lega pasca diberikan meja kursi baru. Murid sudah berposisi sejajar dengan guru pengajar karena sama-sama melaksanakan kegiatan di atas kursi dan ditopang meja modern berbahan besi kombinasi fiber plastik. Selain tak mengeluhkan sakit lagi, fasilitas meja kursinya sangat fungsional. Terdapat laci yang lebih luas, dilengkapi gantungan dan keranjang untuk menyimpan tas maupun bekal. Senang karena tidak duduk lesihan lagi di lantai. Belajarnya tuh kayak gimana jadinya? Sekarang belajarnya tidak akan membungkuk lagi dan tidak akan sakit lagi jika belajar. Kalau meja yang lama bisa cepat rusak. Sedangkan kalau pakai meja baru tidak cepat rusak. Jadi harus dijaga dengan baik. Semangat lah. Sementara para guru juga senang menyaksikan anak didiknya belajar lebih semangat dan enakan. Harapannya kalau bisa SDN Pondok Butun bisa mendapatkan lagi meja dan kursi untuk kelas-kelas yang lain. Dengan ada bantuan kursi ini, pandangan terhadap reaksi anak-anak atau apa ada banyak. Yang pasti anak-anak lebih senang, lebih semangat lagi belajarnya karena sudah mempunyai meja dan kursi. Kalau kemarin kan anak-anak duduknya di lantai pakai meja lipat. Sekarang belajarnya lebih semangat lagi karena sudah punya meja dan kursi. Dalam penyaluran hibah fasilitas belajar ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu memberikan sebanyak 56 set meja kursi. Selain untuk rombel 5B, sarana penunjang pendidikan ini juga ditempatkan bagi peserta didik di kelas 6B. Dari Tanah Bumbu, Akbar dan Zainal Hakim Ainus melaporkan. Puluhan jamaah haji cilik lucu dan menggemaskan dari TK Shiona School Kabupaten Tanah Bumbu ikuti manasik haji Sabtu lalu. Mereka berkumpul dengan pakaian serba putih bukan untuk terbang ke Tanah Suci Mekah, melainkan untuk mengikuti simulasi sejak dini di halaman Masjid Agung Al-Fala, Kecamatan Simpang 4. Wajah penuh antusias murid TK Yosyona ini tampak sangat mendalami peran mereka sebagai jamaah haji tanpa rasa lelah. Mereka mengikuti tahapan demi tahapan mulai dari niat di miqat, melakukan tawaf mengelilingi miniatur Ka'bah sebanyak 7 kali, sa'i hingga melempar jumrah. Selain mengenalkan rukun Islam yang kelima sejak dini, kegiatan ini juga melatih kesabaran, kedisiplinan, dan fisik para siswa, serta menjadikan anak memiliki memori indah tentang ibadah haji, sehingga kelak tumbuh niat dan kecintaan untuk berangkat ke Baitullah sesungguhnya. Kita melaksanakan kegiatan manasik haji yang diikuti oleh seluruh siswa KBTK Shiona School dengan tujuan kami anak-anak belajar meneladani rukun Islam yang kelima melalui kegiatan manasik haji kecil ini. Dengan langkah kecil dan hati yang tulus, mereka belajar arti kesabaran, keikhlasan, dan ketaatan kepada Allah. Harapan kami semoga menjadi pengalaman berharga menumbuhkan cinta ibadah sejak dini. Haji. Oh, manasik haji. Terus perasaannya gimana nih ikut manasik haji? Seru. Oh, seru. Masih ingat nggak tadi apa aja kegiatannya? Ada apa tadi? Ada yang Berkeliling-keliling Ka'bah. oh, bersihin Ka'bah. Lari kecil. Lari-lari kecil. Terus ada Lempar batu. senang banget ya, senang banget ya. Tampak para murid antusias karena ini hal baru di usia mereka yang masih dini. Kegembiraan pun terpancar di wajah dan tingkah lucu jamaah cilik ini. Rasa penasaran yang tinggi membuat mereka aktif bertanya, dan saat sesi kuis berhadiah pun mereka aktif berebut menjawab pertanyaan dari Ustadz.
Dari Tanah Bumbu, Akbar dan channel Hakim iNews melaporkan. Jumat 13 Februari 2026, aksi sinergitas peduli sosial hadir di Kecamatan Simpang 4. Bantuan permakanan diberikan kepada Lutfi, seorang anak yatim dari Kelurahan Kampung Baru. Sejak dalam kandungan, Lutfi telah kehilangan ayahnya akibat tabrak lari. Hari itu, wajahnya tampak bahagia menerima perhatian dari pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Dengan tulus, ibunya menyampaikan terima kasih kepada Bupati Andi Rudi Latif atas kepeduliannya. Sebuah momen penuh makna, bukti nyata bahwa kepedulian mampu menghadirkan senyum di tengah ujian hidup. Mari kita wujudkan Tanah Bumbu yang maju, makmur, dan beradab. Assalamualaikum, nama saya Asni, gawian ulun mengupas bawang. Kami tinggal bertiga, anak ulun 2. Suami ulun meninggal waktu hamil 6 bulan. Saya atas nama Asni mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Tanah Bumbu, Bapak Andi Rudi Latif, Bapak Dandim dan Lana, Bapak Kapolres dan Bapak KJT. Terima kasih atas bantuan yang diberikan. Semoga ini bermanfaat untuk kami sekeluarga.